Sorotan terhadap Ahmad Dhani kembali berlanjut setelah ia mengungkap kondisi putrinya, Safea, yang sempat menjadi sasaran hujatan netizen yang budiman. Di tengah polemik yang terus bergulir, Ahmad Dhani menyebut kondisi Safea kini sudah membaik dan mulai kembali stabil setelah tekanan dari media sosial. Situasi ini muncul setelah unggahan-unggahan Ahmad Dhani terkait konflik masa lalu kembali memicu reaksi publik yang kemudian berimbas pada keluarganya, termasuk Safea yang ikut terseret dalam arus komentar negatif. Di sisi lain, Ahmad Dhani juga menyoroti adanya dugaan serangan dari akun anonim yang dianggap sebagai buzzer dengan aktivitas tidak jelas. Ia mengaku masih mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak tersebut karena menilai serangan itu tidak terjadi secara kebetulan. Ahmad Dhani bahkan menduga ada pihak tertentu yang menggerakkan opini di balik akun-akun tersebut, meski tidak mengungkap secara rinci siapa yang dimaksud. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana konflik lama yang kembali diangkat berdampak luas, termasuk pada kondisi mental anggota keluarga yang tidak terlibat langsung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya! Tuh, Mas Dhani sih gimana sih Kok udah kayak begini, gimana coba? Tuh, video-video lama keluar lagi, ya kan? Gara-gara Bapak Prabowo ya ngobrol lama banget sama Deddy Irwan. Deddy nggak tuh kayak kita anaknya aja. Ada yang kebakaran jenggot ya. Konfirmasi sana sini, klarifikasi ya. Katanya ya Deddy Irwan itu dikira ya katanya bapaknya si Wahyu. Elah ya Allah ya kali ya kan sekelas ya Deddy Irwan Musri. Masa iya Bapak Prabowo kagak kenal? Hello Pak De. Hello Pak De. Aduh, itu jangan kebakaran jenggot kayak gitu Pak De. Elah Bapak. Pak De, gak usah bikin drama elah. Dari Ahmad Dhani kita belajar bahwa istri pertama tidak akan pernah terlupakan dan istri pertama akan terus membayang-bayangi akal dan pikiran sang suami sampai kapanpun. Mau dia udah punya istri cantik, mau dia udah punya istri baik, mau dia udah punya istri soleha, yang pertama itu tetaplah yang pertama. Jadi buat para suami di luar sana yang berniat menggantikan istrinya dengan istri yang lebih cantik, lebih muda, lebih menarik, jangan sampai menyesal. Nanti kalau udah dibuang, dipungut lagi nggak bisa. Karena yang pungut Irwan Musri. Kalian udah lihat kan banyak sekali video yang beredar mengenai Bunda Maya pada saat bersalaman itu dia tidak mau bersalaman dengan Ahmad Dhani dan juga Mulan Jameela. Ditambah lagi pada saat El sungkeman dan ada kata-kata yang harus dikeluarkan dari Bunda terhadap El Rumi, itu ada tersirat kata-kata mengenai masa lalu di mana mereka harus terpaksa dipisahkan gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah dengan hal itu, tapi nggak tahu kenapa mungkin ada kejadian-kejadian yang lainnya juga yang menyebabkan akhirnya Safia Ahmad atau anak dari Ahmad Dhani bersama Mulan Jameela ini akhirnya merasakan suatu kesedihan sehingga dia menangis dan harus dipeluk oleh papahnya. Tapi nggak tahu kenapa, kalau boleh saran terhadap Bunda Maya, Anda sudah sangat terlalu bahagia bersama Irwan Musri yang begitu sangat mencintai Anda dan sangat kaya raya. Seharusnya sudah tidak perlu lagi, berdamailah dengan mereka semua, setidaknya menjadi teman seperti Anang. Guys, jujur aku tuh masih nggak paham gitu ya, yang tadi maksud Pak De Bunda drama tuh apa gitu. Mungkin gara-gara si Bunda tuh nangis gitu kan pas siramannya si El gitu. Dan menurut aku tuh kayak wajar nggak sih seorang ibu yang pernah banyak kehilangan waktu pas anaknya kecil gitu kan, terus sekarang tiba-tiba udah siraman aja dan mau nikah.
Dan menurutku kayak aku aja tuh kalau ngawinin anak gue gitu ya, gue akan flashback kayak ya Allah anak gue udah mau kawin lagi, padahal dulu tuh gue pernah ngelewatin banyak hal sulit loh bareng sama dia gitu. Dan menurut aku tuh kayak itu bukan drama gak sih? Mungkin ya si Pade tuh kayak ketakutan gitu dengan statement bunda di siramannya si El itu akan menimbulkan bulian-bulian terhadap keluarganya lagi gitu kan. Padahal kalau kalian lihat vlognya bunda itu tuh bunda tuh sampai bikinin baju yang untuk nikahan si El sekarang itu dari bajunya Mulan semuanya tuh harus sama dari bahan dan ngejahitnya pun harus di desainer yang sama supaya ya si bunda tuh kayak ambil pelajaran dari nikahan si El yang dulu gitu. Yang kemarin aja tuh bajunya Mulan itu dijadiin bahan sama netizen, katanya beda sendiri lah, modelnya enggak banget lah dan lain-lain gitu. Dan bunda tuh sampai kayak gitunya loh. Tapi ternyata di nikahan El pun ada lagi sayur-waranya. Sedikit berpendapat ya buat teman-teman, buat seluruh netizen di Indonesia, kita berlogika dulu ya. Kalau ini menurut saya Ahmad Dhani sama Maya Estianti 11-12 ya menurut saya. Kalau netizen menganggap Bunda Maya atau Maya Estianti yang yang jadi korban atau yang terluka, sebenarnya dua-duanya sama. Secara logika, ketika anak-anaknya masih kecil, ketika bercerai, pasti pengadilan kalau salah 100% Ahmad Dhani, pasti hak asuh akan jatuh kepada Bunda Maya. Tapi itu bisa kita lihat ternyata hak asuh tidak di Bunda Maya. Pengadilan akan seadil-adilnya. Jika Ahmad Dhani yang selingkuh, tidak mungkin hak asuh jatuh kepada Ahmad Dhani. Ya, ini secara logika. Virgon contohnya. Virgon yang selingkuh karena masih kecil-kecil, hak asuh jatuh kepada Inara dulu. Ini kita banding-membandingkan. Tapi sebenarnya saya pribadi ya tidak pihak kemana-mana. Tapi yang saya ini secara logika saya dua-duanya salah. Bukan Ahmad Dhani doang yang salah, tapi kayaknya Maya Estianti pun ada salah ya. Karena pengadilan seyakin-yakinnya tidak akan keliru menentukan hak asuh anak. Ya, ini terutama. Ini pengalaman saya juga ya. Jadi ketika suami istri bercerai, entah alasan apapun itu, sejelek-jeleknya mantan istri ya, ketika masih kecil, anak-anak masih kecil, itu harusnya hak asuh jatuh kepada ibunya. Hak asuh kepada ibunya akan hilang ketika ini ngomongin anaknya masih kecil ya, ketika salah satu pasangannya yang salah. Ini pendapat saya. Tapi teman-teman semua, kita kan tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Jangan terlalu menyudutkan salah satu di antara Ahmad Dhani atau Maya Estianti. Ya, kita lihat aja sekarang kan udah bikin status tuh Ahmad Dhani bahwa Bunda Maya selingkuh sama ini nih. Kita buktikan, kita lihat yang benar yang mana gitu. Selaku netizen jangan terlalu terlalu memojokkan Ahmad Dhani, jangan terlalu memojokkan Bunda Maya. Jadi kita sebagai penonton lihat di akhir cerita, apakah benar Bunda Maya Estianti selingkuh dengan pemilik TV atau Ahmad Dhani duluan yang selingkuh sama Mulan Jamilah, atau sebelum Mulan Jamilah Ahmad Dhani pernah sama si Anu gitu. Kan dulu juga Ahmad Dhani nggak ngakuin anak Mulan Jamilah kan, yang pas isu itu ternyata nikah juga. Apakah sebelum Mulan Jamilah ada Ahmad Dhani dengan seseorang? Kita nggak tahu ya. Dulu kan sempet hamil duluan tuh si Pinkan Mambo kan ya, nggak tahu bapaknya siapa, kita nggak ada yang tahu kan.